Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 2 guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini dipecat dan dijatuhi sanksi hukum. Usai pemirsa membantu mengumpulkan dana untuk guru honorer di SMA Negeri 1 Luwu Utara yang sudah berbulan-bulan tak digaji. Kisah keduanya menyebar cepat ke telinga Presiden Prabowo Subianto yang langsung memberikan rehabilitasi hukum kepada keduanya. Berniat membantu rekan sesama guru yang belum gajian berbulan-bulan, malah berbuah hukuman dari pengadilan dan pemecatan. Itulah yang dialami Rasnal dan Abdul Muiz, guru SMA Negeri 1 Luwu Utara. Solidaritas antar guru di Luwu Utara pun langsung membesar begitu Rasnal dan Abdul Muiz yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai ASN diperlakukan salah di mata hukum. Para guru marah karena kedua rekan mereka dituduh melakukan pungli terhadap orang tua siswa melalui komite sekolah. Padahal Rasnal dan Abdul Muiz sudah bermusyawarah dan bersepakat dengan komite sekolah serta orang tua siswa untuk membantu sebesar Rp20.000 per siswa. Itu pun ditujukan bagi orang tua siswa yang ikhlas menyisihkan uangnya. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu guru honorer. Pertemuan dan kesepakatan dengan komite sekolah dan orang tua siswa tersebut terjadi pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2020, sebuah lembaga swadaya masyarakat melaporkan pungli dana komite sekolah ke polisi. Pengadilan demi pengadilan dijalani Rasnal dan Abdul Muiz yang ujung-ujungnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Lalu pada hari Rabu kemarin pertemuan digelar antara kedua guru dengan Komisi E DPRD Sulawesi Selatan di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Makassar. DPRD menyatakan mengawal proses pengembalian hak Rasnal dan Abdul Muiz sebagai guru dan menjanjikan rehabilitasi keduanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Didik Farhan Ali Syahde diperintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meninjau kembali perkara kedua guru. Pada pertemuan yang juga dilakukan kemarin, Kajati bertemu kedua guru dan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Didi meminta Pemprov Sulawesi Selatan menunda pelaksanaan surat keputusan gubernur untuk memecat kedua guru agar hak-hak keduanya dapat diperjuangkan. Puncaknya dini hari tadi, sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melawat ke Australia, Rasnal dan Abdul Muiz dipanggil dari Sulawesi Selatan untuk bertemu Presiden di Kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sana pula, Presiden langsung menandatangani surat rehabilitasi kepada kedua guru. Nama baik kedua pahlawan tanpa tanda jasa ini pun otomatis dipulihkan. Setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan ya, yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara. Rasnal dan Abdul Muiz pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas rehabilitasi dari Presiden.
Pertama, ini kan murni sumbangan orang tua, disepakati oleh orang tua siswa bersama ketua komite. Di dalam rapat resmi, diundang secara resmi, dan semua yang menjadi keputusan itu adalah murni melalui pertimbangan orang tua siswa. Lalu terjadi pembayaran yang disinyalir polisi itu sebagai pungutan karena ditentukan jumlah dan waktunya, katanya 20.000 per bulan. Yang tidak mampu gratis, yang bersaudara satu yang membayar. Yang dinyatakan mampu tidak bayar tidak ada masalah. Kesimpulannya tidak ada siswa yang tidak diikutkan ujian semester gara-gara pembayaran. Semua keluar dari SMA 1 baik yang lunas maupun tidak. Berarti tidak ada unsur paksaan. Yang kedua yang perlu saya luruskan, statement tadi Inspektorat Kabupaten. Ini menjadi fakta persidangan bahwa di dalam persidangan ada kerugian negara. Berarti ada rekomendasi kan? Lalu kedua, pada saat diperiksa BAP yang ada di Inspektorat itu menyatakan diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Saya bertanya kepada saudara Sarif itu tadi namanya, saya beritahu karena pernah saya bertetangga, saya beritahu Pak Sarir, di mana kaitannya ini kerugian negara dengan sumbangan orang tua. Langsung jawabannya, saya pertanggungjawabkan ini demi Allah. Langsung jawabannya, itu dua saya bingung kan dah, berarti ditarget gitu. Dengan pemberian rehabilitasi dari Presiden, kedua guru ini mendapatkan pemulihan nama baik dan keduanya bisa tetap menjadi guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Dengan kasus ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru dimanapun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Abdul Muiz dan juga Rasnal yang merupakan dua guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan dipecat dan dijatuhi sanksi hukum karena pungutan iuran untuk membantu membayarkan gaji guru honorer. Dan berikut pemirsa cuplikan wawancara dengan Abdul Muiz dan Rasnal yang menjelaskan produk duduk perkara pemirsa hingga dilaporkan ke polisi. Kondisi atau kejadian ini bermula sehingga akhirnya Bapak Rasnal dan Pak Abdul Muiz ini dipecat sebagai guru. Ya, saya sedikit gambarkan kronologinya. Ya. Bahwa pada saat saya diamanahkan untuk menjadi kepala SMA 1 Luwu Utara pada tanggal 5 Januari 2018, pada waktu itu ada sekitar 10 orang guru honorer yang masuk dalam ruangan saya dan mengadu bahwasanya upah selama kurang lebih 10 bulan di tahun 2017 itu belum dibayarkan. Ya, belum ditunaikan, belum dibayarkan. Maka saya kaget, waduh, kenapa sebegini? Langsung saya memanggil bendahara komite. Oke. Saya bilang, kenapa bisa dibiarkan guru honor itu, adik-adik itu? Tidak dibayarkan? 10 bulan lamanya tidak dibiarkan. Bilang, saya sudah sampaikan ke kepala sekolah sebelumnya Pak, tapi entah tidak ada respon. Saya bilang bukan itu masalahnya, coba apa masalahnya? Ya. Nah, saya minta tunjukkan saya dulu Juknis BOS tahun 2018. Ya. Nah, setelah kami baca, oh iya memang ada 4 syarat yang harus dipenuhi guru honor baru bisa menggunakan dana BOSP. Oke. Salah satunya itu adalah punya UNPTK, di SK-kan gubernur dan terdaftar dalam Dapodik. Dan yang keempat adalah punya akta mengajar. Oke. Dan kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, maka memang tidak bisa membayarkan dengan dana BOS. Oke. Ya. Nah, setelah itu muncul inisiatif untuk mengumpulkan. Nah, saya janji ke 10 guru honor, insya Allah semoga tidak ada aral melintang. Tidak lama-lama kita akan rapat internal sekolah untuk mencarikan solusi. Saya butuh saran-saran dari Pak Guru. Kalau saya sendiri tidak bisa melakukan ini karena kemana lagi saya harus cari dana, karena satu-satunya sumber dana di sekolah adalah dana BOS. Ya, saya ringkas. Kemudian terjadi kesepakatan antara semua pihak dan dengan sukarela mengumpulkan uang iuran begitu ya dari siswa untuk membayar gaji yang tadinya tidak dibayarkan selama 10 bulan. Dan itu sudah dibayarkan, semua proses belajar mengajar, semua berjalan lancar. Tapi kemudian muncul perkara baru. Ada LSM yang datang ke Anda untuk memeriksa kembali laporan tentang anggaran penggunaan dana itu, dan
menyampaikan apa waktu itu? Iya, jadi ada satu momen LSM menelpon saya. Ya. Dia bilang, Pak Kepsek, bisa nggak saya dapatkan nomor HP-nya ketua komite? Saya bilang, itu apa? Ya. Dia bilang, saya mau lihat-lihat dana dana komitenya SMA 1 Utara. Oke. Saya bilang begini, kalau itu yang kamu mau lihat, langsung saja ke bendahara. Oke. Ya kita ini kan dalam alam transparansi, nggak masalah. Yang penting ya memenuhi prosedur. Saya kasihlah nomor HP bendahara dan pada malam hari ada pertemuan LSM dengan bendahara di rumahnya. Oke. Nanti dia jelaskan itu karena saya tidak tahu prosesnya ya. Oke, saya ke Pak Abdul Muiz. Lalu kemudian LSM datang menelpon Anda dan menemui Anda, kemudian meminta untuk memeriksa begitu ya penggunaan anggaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi makasih banyak. Bismillah. Jadi sebelum saya jawab ini pertanyaan, saya jawab dulu secara singkat. Saya menerima amanah sebagai bendahara komite karena berdasarkan hasil kesepakatan rapat orang tua dengan pengurus komite. Saya terima itu dengan sebuah keikhlasan dan sebuah pengabdian semata-mata untuk nilai bagaimana pendidikan ini bisa meningkat secara kualitas. Nah, dalam perjalanan ketika LSM itu datang di rumah, jadi ini yang bersangkutan ini tidak pernah ketemu sebelumnya. Anda kenal? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal ya? Okay. Ya. Lalu dia bertanya, benarkah SMA 1 menarik pungutan dari orang tua siswa? Selalu benar, karena itu berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan orang tua siswa dan pengurus komite. Lalu pertanyaan lanjutan, bisakah saya periksa pembukuannya? Langsung saya bilang begini, nah polisi aja kalau mau periksa, jaksa mau periksa disurati dulu. Kamu ini barusan datang di rumah, saya tidak kenal Anda, Anda saya tidak tahu tinggalnya di mana, anaknya siapa, beretika sedikit. Nah, persoalan itu Anda mau periksa atau tidak, ya kalau kita ini sudah menjalin hubungan dengan tidak ada masalah. Lalu dia bilang lagi, dia sambung lagi, saya lapor di polisi. Ya silakan. Walaupun saya larang kalau kamu mau lapor, pasti juga kamu lapor. Ya cuma ya saya ingatkan, pertimbangkanlah bahwa ini semata-mata sekolah lakukan untuk mendorong bagaimana pendidikan itu bisa meningkat secara kualitas. Oke, secara aturan sebenarnya LSM itu boleh memeriksa, tidak boleh? Saya kira tidak boleh. Tidak boleh, ada kewenangan apapun untuk LSM untuk memeriksa bagaimana anggaran sekolah ini dipergunakan begitu ya. Lalu kemudian Anda dilaporkan, polisi memeriksa dan setelah itu disidangkan di Tipikor tapi ternyata tidak terbukti begitu ya. Tapi yang juga menjadi pertanyaan, disebutkan di sana ada kerugian negara. Sementara yang Anda lakukan adalah iuran sukarela. Hubungannya apa sebenarnya? Jadi yang mengherankan itu kan di proses penyidikan itu kan berjalan alot dan panjang sekali. Diawali dari awal Maret 2021. Naik sidang itu nanti Agustus 2022. Lalu dalam proses perjalanan itu, jadi pertama diperiksakan kita didorong dituduh pungli. Kedua didorong memaksa anak membayar. Kerugian negara belum muncul di situ. Lalu saya jawab dengan baik bahwa kalau pungli saya kira tidak tepat karena ini melalui kesepakatan rapat terbuka. Kalau pungli itu kan tertutup secara sepihak. Jadi saya kira sangat tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan pungli. Kedua memaksa anak membayar. Ini kalau dilihat ini pembukaan, silakan Pak ini. Banyak sekali anak-anak yang tidak membayar. Artinya tuduhan itu gugur ya? Gugur. Tidak terbukti. Lalu dia periksa pembukuannya, semua anak-anak yang tidak membayar itu Pak tetap semester, tetap ujian dan lulus. Dapat ijazah. Setelah itu diperiksa dan tidak ada tuduhan, akhirnya perkaranya gugur. Lalu kemudian Anda diadukan juga ke inspektorat. Lalu ketika polisi ini menganggap P21 ini berkas, dilimpahkanlah ke kejaksaan. Kejaksaan periksa, ternyata ini tidak memenuhi syarat pidana. Maka dikembalikan dalam posisi P19. Dengan catatan kasus ini bisa lanjut kalau ada kerugian negara. Sebagai persyaratan korupsi. Diaduin lagi ya setelah itu? Akhirnya entah bagaimana pikirannya polisi atau memanfaatkan inspektorat atau bagaimana prosesnya sampai juga inspektorat itu menerima tantangan itu. Lalu muncullah pemeriksaan
di inspektorat. Kami dipanggil lagi. Dan ketika saya dipanggil, jadi judul BAP inspektorat itu, inspektorat kabupaten ini. Kabupaten Luwu Utara. Ya, diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Sempat saya bertanya, Pak Sarir yang namanya itu beliau dari Pak Sarir, karena kebetulan tetangga dulu Pak. Pak Sarir, di mana kaitannya kerugian negara dengan sumbangan orang tua? Lalu dia jawab, saya juga bingung jawab Pak. Kalau begitu Bapak ditarget. Ditarget? Artinya, artinya apa? Anda tidak tahu maksud ditarget itu apa? Maksudnya itu dia tidak bisa jawab itu pertanyaan saya tadi. Karena memang tidak ada kaitannya. Dia tahu bahwa tidak ada kaitannya. Makanya kesimpulannya bahwa Pak Muiz itu ditarget. Dikriminalisasi? Iya, dikriminalisasi. Oke.